oposisi mengancam melanjutkan perang atau setujui isi kesepakatan yang ditawarkan oleh Iran. Ancaman menyusul kekecewaan pemerintah AS atas proposal Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menanggapi pernyataan Donald Trump soal ketidakpuasannya atas proposal perdamaian yang dikirim Iran. IRGC mengatakan ruang lingkup keputusan Amerika Serikat kian menyempit. IRGC bahkan menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, perang yang mustahil atau ambil perjanjian yang disodorkan Iran. Sebelumnya Iran telah menyerahkan proposal perdamaian kepada Washington. Salah satu poinnya membuka Selat Hormuz, akhiri blokade oleh Amerika Serikat dan tarik pasukan Amerika Serikat di Lebanon. Alih-alih menerima proposal tersebut, Trump kembali menolaknya dengan alasan tidak puas dengan isi proposal. Trump bahkan menyebut tawaran Iran tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain tidak puas, Trump bahkan menuding ada perpecahan dalam pemerintahan Iran. Ya pemirsa, meski dalam kondisi gencatan senjata dengan Iran, aktivitas militer Amerika Serikat meningkat ke Timur Tengah. Hal ini terpantau berdasarkan pelacakan penerbangan Flight Radar 24. Berdasarkan pelacakan penerbangan Flight Radar 24, sebagian besar pesawat yang dikerahkan ke Timur Tengah adalah pesawat kargo C-17A Globemaster II. Pesawat kargo raksasa ini mampu membawa logistik hingga 77 ton dan sekitar 100 personel. Selain itu, Flight Radar juga mendeteksi adanya pesawat transportasi terbesar di Angkatan Udara AS C-5M Super Galaxy dan pesawat tanker raksasa generasi terbaru KC-46 Pegasus juga terlihat di udara Eropa dan Timur Tengah. Termasuk pesawat pengintai strategis 4 mesin RC-135W yang bertugas menyediakan data intelijen real-time. Pesawat terlihat beroperasi dekat Bahrain. Ya pemirsa, pesawat kargo C-17 mampu membawa logistik hingga 77 ton dan ratusan personel. Pesawat angkut milik pabrikan Amerika Serikat sering digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan misi militer strategis. Boeing C-17 Globemaster III adalah pesawat angkut militer strategis dan taktis canggih buatan McDonnell Douglas. Pesawat bermesin 4 ini merupakan tulang punggung angkut udara militer AS, mampu membawa hingga 77 ton muatan seperti mengangkut tank ringan, helikopter, dan logistik berat lainnya. Boeing C-17 ini juga mampu melakukan penerjunan udara serta evakuasi medis. C-17 Globemaster III juga sering digunakan untuk bantuan kemanusiaan global dan misi militer strategis, serta merupakan salah satu pesawat yang andal dalam operasional pangkalan terdepan. Anggota Parlemen Iran menegaskan menolak pendekatan negosiasi yang saat ini dilakukan Amerika Serikat. Iran menyebut tawaran negosiasi yang diajukan Amerika Serikat hanya menguntungkan satu pihak. نظر اونها مذاکراتی است که یک طرفش پلیس آمریکاست و طرف دیگرش گردن آقای جورج فلوید که زیر زانوی اون پلیسه. ما اصلا این چنین معادلی رو قبول نداریم. ما یک کشور قدرتمند هستیم و حوزه منافع امنیت ملی خودمون رو قویاً روش ایستادیم و الان هم مترصد دریافت هم غرامت هستیم هم قبول مسئولیت حمله به ایران رو در این مذاکرات احتمالی دنبال میکنیم که اتفاقا میفته. یعنی وقتی پیروزی رو ما تثبیت کردیم
طرف مقابل بایستی تمکین کنه به آنچه که مرتکب شده، یعنی حمله به ایران، خساراتی که به ما زده و اینکه میبایستی از مسیری که تا الان دنبال کرده بگذره. Pemirsa, korban tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel di Iran terus meningkat. 45% korbannya adalah warga sipil dan 262 diantaranya anak-anak. Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat. Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun. Di antara korban tewas anak-anak terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minab yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Pemirsa, anak-anak penyintas serangan di sekolah Minab Iran kembali dipertemukan untuk pertama kalinya. Suasana bahagia dan haru menyelimuti pertemuan puluhan anak-anak. Puluhan anak-anak penyintas serangan terhadap sekolah dasar Syajareh Tayyibeh di Minab, Iran akhirnya dipertemukan untuk pertama kalinya. Anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun ini selamat dari serangan yang menewaskan 168 orang anak dan dewasa 28 Februari lalu. Sempat mengalami trauma, anak-anak ini kembali ceria saat dipertemukan kembali dengan teman-teman mereka dan anak-anak lain yang selamat dari serangan Amerika dan Israel. Dari rekaman video amatir dan hasil penyelidikan, rudal Tomahawk Amerika Serikat menyasar sekolah anak perempuan di Minab. Serangan rudal Tomahawk terjadi saat orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah, menimbulkan korban jiwa tidak hanya siswi sekolah perempuan ini, namun juga guru, orang tua, dan saudara korban. Serangan terhadap sekolah ini terjadi di awal konflik Iran dengan Amerika dan Israel, membuat dunia mengutuk keras atas serangan ini. Pemirsa, Amerika Serikat menarik lebih dari 5.000 pasukannya dari Jerman. Penarikan menyusul pujian Kanselir Jerman pada Iran dan menyebut strategi perang Iran unggul dibandingkan Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menarik lebih dari 5.000 pasukan dari Jerman. Pernyataan itu disampaikan seiring semakin dalamnya keretakan hubungan transatlantik terkait perang di Timur Tengah. Why is the U.S. removing troops from Germany? Why is the U.S. removing troops from Germany? We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Keputusan Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman dipicu oleh pernyataan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Merz menyebut strategi perang Iran unggul dibanding Amerika Serikat. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Perang Amerika Serikat melawan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026. Gencatan senjata pertama antara Amerika Serikat dengan Iran terjadi pada awal April lalu. Gencatan senjata kemudian diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan Iran mencoba bernegosiasi untuk berdamai, namun hingga kini belum juga menemukan kesepakatan. Ya, setelah AS menarik 5.000 tentara dari Jerman, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengklaim sejumlah pemimpin Eropa menerima permintaan dari Trump untuk lebih terlibat dalam perang AS Iran.
The communities of the United States is not a member, but I have no doubt that global affairs will be discussed. As you know, as we know, there has been some disappointment on the U.S. side when it comes to European reaction to what's happening now in the Middle East and the campaign of Israel and the U.S. against Iran. But I would also argue that what I'm hearing from all my contacts with European leaders is that European leaders have gotten the message. Ya, warga di Brussels, Belgia mengecam dukungan Uni Eropa terhadap perang di Timur Tengah. Du droit international, des sanctions immédiates contre Israël. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Parlemen Eropa di Brussels pada hari Minggu, mendesak negara-negara Eropa untuk menarik dukungan mereka dari AS dan Israel. Para demonstran berbaris meneriakkan slogan, memegang plakat dan spanduk, serta mengibarkan bendera Iran, Palestina, dan Lebanon. Pengunjuk rasa mengkritik negara-negara Eropa karena tidak mengambil sikap menentang AS atas perannya di Timur Tengah. Massa menilai sebagian besar negara Eropa telah menjadi perpanjangan tangan Amerika Serikat. Bahkan Eropa berulang kali memberikan segala jenis senjata kepada Israel, meskipun Amerika dan Israel berulang kali melakukan kejahatan perang. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza turun ke jalan ikut aksi rakyat. Reza turun ke jalan untuk mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Massa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang tengah berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Aksi saling tarik dan dorong antara mahasiswa dengan polisi mewarnai unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional yang digelar di depan gedung Kemendikti-Saintek, Jakarta Pusat. Kericuan terjadi saat sejumlah mahasiswa mencoba berebut kembali ban bekas yang diamankan petugas kepolisian. Meski sempat memanas dan nyaris baku hantam, kericuan akhirnya berhasil diredam. Unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional kali ini diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai elemen. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis daripada program lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di tengah gencatan senjata, pesawat militer AS terdeteksi berbondong-bondong terbang ke Timur Tengah. Diduga kelebihan kerja, Kementerian Kesehatan kirim tim khusus menyelidiki kematian dokter muda. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Reni Armsari. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Amerika Serikat akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz.
Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara